Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Wayo Dansah. Ini 099 kelas Hukum Data 3J. Saya di sini sedikit menjelaskan tentang materi yang ke-9 tentang berakhirnya suatu perikatan. Mungkin sebelum memasuki materi, saya akan menunjukkan meme saya. Ini meme yang saya tulis sendiri. Di dalam suatu berakhirnya perikatan itu ada salah satu unsur, yaitu adalah kesepakatan para pihak, di mana kesepakatan para pihak di sini disebut kesepakatan itu lahir dari kehendak para pihak tanpa adanya paksaan, tanpa adanya kehilafan, tanpa adanya penipuan. Yang kedua, adanya putusan hakim. Perikatan berakhir atau hapusnya perikatan itu karena terhadap putusan hakim yang memutus perikatan tersebut telah berakhir atau dihapuskan berdasarkan gugatan pengadilan atau gugatan pembatalan yang diajukan oleh salah satu pihak. Yang ketiga, menurut undang-undang, yaitu menurut pasal 1601 KUH Perdata tentang perburuan. Jadi jika buruh itu sudah meninggal, maka perjanjian perburuhan itu sudah dihapuskan. Jadi begitu. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, yaitu adalah perikatan hapus dalam pasal 1381 BW. Perikatan hapus yang ke-1 adalah karena pembayaran. Yang kedua, karena penawaran pembayaran tunai dan diikuti dengan penyimpanan atau penipuan. Mekanisme penawaran pembayaran yaitu satu, barang atau uang yang akan dibayarkan ditawarkan secara resmi oleh seorang notaris atau seorang jurusita pengadilan. Yang kedua, notaris atau jurusita membuat perincian barang-barang atau uang yang akan dibayarkan. Yang ketiga, notaris mendatangi tempat tinggal atau tempat pembayaran kreditur yang telah dijanjikan. Yang keempat, pembayaran dilakukan oleh notaris berupa barang atau uang. Yang kelima, notaris atau jurusita sudah menyediakan suatu proses verbal atau berita acara pembayaran. Yang terakhir, debitur di depan pengadilan negeri mengajukan permohonan agar pengadilan mengesahkan penawaran pembayaran yang telah dilakukan. Yang ketiga, perikatan hapus karena pembaharuan hutang. Yang keempat, perikatan hapus karena penjumpaan hutang atau kompensasi. Yang kelima, perikatan hapus karena pencampuran hutang. Yang keenam, perikatan hapus karena pembebasan hutangnya. Yang ketujuh, perikatan hapus karena musnahnya barang yang berhutang. Yang delapan, perikatan hapus karena kebatalan atau pembatalan. Yang sembilan, perikatan hapus karena berlakunya suatu syarat batal yang diakui dalam bab 1 buku Perdata 3. Yang ke-10, karena lewatnya waktu atau kadaluarsa. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi yang 10. Ini ya. Materi yang 10 tentang jenis-jenis perjanjian bernama atau macam-macamnya apa saja. Satu, yaitu adalah tentang jual beli, di mana jual beli adalah suatu persetujuan, yaitu pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu hak kebendaan dan pihak lain membayar dengan harga yang diperjanjikan, yaitu menurut pasal 1457 KUH Perdata. Ya, contoh kasusnya jadi begini. Si A menawarkan kepada si B bahwa dia ingin memperjualkan suatu sepeda motornya
karena butuh duit dengan harga sekian, harga 8 juta. Si B dengan keinginannya dia membeli motor si A itu dengan uang yang sudah diperjanjikan, yaitu dengan jumlahnya 8 juta. Jadi begitu. Yang kedua yaitu adalah perjanjian tukar menukar, di mana tukar menukar di situ adalah suatu persetujuan, yaitu kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik dan sebagai suatu ganti barang lainnya. Menurut pasal 1451 KUH Perdata. Setahu saya, contoh kasusnya seperti saya menukarkan motor saya dengan motor si Dodi dengan harga yang sama, dengan kisaran harga yang sama, dengan kondisi yang sama. Jadi begitu setahu saya. Yang ketiga yaitu adalah tentang sewa menyewa. Sewa menyewa di sini yaitu adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengingatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir. Jadi setahu saya contoh kasusnya sewa menyewa di sini yaitu saya menyewa rumah, pemilik rumah mematok harga dengan harga 30 juta. Jadi mau tidak mau saya menyewa rumahnya untuk buka usaha atau sebagainya. Jadi begitu tahu saya. Yang keempat di sini tentang hibah. Gimana hibah di sini menurut pasal 1666 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah. Contohnya setahu saya yaitu adalah si A menghibahkan kepada si B suatu tanah untuk dibangunkan masjid, maka mau tidak mau si B itu harus menjalankan hibah tersebut untuk membangun suatu masjid. Jadi kalau saya begitu. Yang kelima yaitu tentang perjanjian melakukan pekerjaan. Menurut pasal 1601B, pemborong adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu si pemborong memberikan diri untuk menyelenggarakan suatu perjanjian bagi pihak yang lain. Pihak yang memborongkan dengan menerima suatu harga yang ditentukan. Yang keenam yaitu adalah tentang penitipan barang. Jadi menurut pasal 1694 KUH Perdata yaitu penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dalam keadaan yang sama. Jadi suatu contoh kasusnya jadi begini. Saya ingin bepergian ke luar negeri atau ke negara asing lainnya. Saya mempunyai sebuah motor. Saya menitipkan barang tersebut kepada si Dharma. Jadi mau tidak mau si Dharma itu harus menyimpannya dalam keadaan yang sama, dalam kondisi yang sama saat pengembaliannya. Jadi begitu saya. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketujuh di sini tentang perjanjian pinjam pakai.
menurut pasal 1740 KUH Perdata ialah suatu perjanjian dalam mana pihak yang satu menyerahkan suatu barang untuk dipakai secara cuma-cuma oleh pihak lain dengan syarat mengembalikan barang itu. Jadi setahu saya, contoh kasusnya begini. Saya memiliki 2 motor Suzuki dan Honda. Karena saya mempunyai teman, karena teman saya tidak memiliki sebuah motor, saya merasa kasihan dan saya meminjam pakaikan kepada dia yang Honda. Jadi syaratnya dalam perjanjian minjam pakai ini, jadi suatu waktu jika saya membutuhkan itu lagi, jadi si Dharma itu harus mengembalikan barang itu atau motor itu. Jadi begitu. Tahu saya begitu. Yang ke-8, perjanjian pinjam meminjam, di mana menurut pasal 1754 KUH Perdata ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dan keadaan yang sama pula. Jadi begitu. Pinjam meminjam. Yang ke-9 yaitu adalah perjanjian pemberian kuasa. Mana menurut pasal 1792 sampai 1819 KUH Perdata, yaitu pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk atas namanya menjalankan suatu urusan. Jadi setahu saya pemberian kuasa di sini karena contoh si A di sini dia mempunyai duit, tapi dia ingin membeli suatu mobil mewah. Karena dia belum cukup umur atau dianggap belum cukup umur, maka dia memberikan kuasa kepada si B. Setahu saya gitu, untuk membeli barang tersebut, atau mobil mewah tersebut. Jadi setahu saya begitu. Yang terakhir yaitu perjanjian bernama yaitu perdamaian, di mana menurut pasal 1851 sampai 1864 KUH Perdata ialah suatu persetujuan antara kedua belah pihak yang isinya untuk menyerahkan, menyajikan atau menahan suatu barang. Begitu. Yang terakhir saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu materi yang 11 tentang jenis-jenis perjanjian yang tidak bernama. Tentang macam-macamnya itu apa saja. Yang pertama, ini meeting saya yang saya tulis tangan sendiri. Jadi yang pertama yaitu adalah tentang perjanjian lisensi, di mana yang saya tulis di sini adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi di suatu paten yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Yang kedua, perjanjian pembiayaan konsumen, itu adalah yang tulis adalah perikatan yang lain dari kontrak atau persetujuan. Yang ketiga yaitu tentang perjanjian sewa menyewa, adalah jual beli barang di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan
setiap pembayaran yang dilakukan oleh pemberi dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian. Dan yang keempat itu adalah tentang perjanjian sewa guna atau yang bisa disebut leasing. Jadi leasing di sini berasal dari kata lease yang berarti menyewakan. Sewa guna perjanjian sewa guna yaitu merupakan kegiatan pembiayaan usaha yang dilakukan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk menjalankan usaha. Dalam SK Menteri Keuangan nomor 48 tahun 1991 butir A disebutkan sewa guna usaha leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Yang kelima itu adalah perjanjian anjak piutang, di mana perjanjian anjak piutang di sini atau yang sering disebutkan adalah factoring adalah merupakan lembaga pembiayaan yang dalam melakukan usaha pembiayaannya dilakukan dalam bentuk pembelian atau pengendalian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Transaksi anjak piutang merupakan pengalihan mutlak yang dilakukan oleh klien atau penjual piutang kepada perusahaan factoring atas utang pihak ketiga atau debitur karena adanya pembelian barang atau jasa dari pihak kreditur atau klien. Piutang atau tagihan itu umumnya jangka pendek itu 90 hari. Yang ke-6 perjanjian warabasa adalah rujukan yang mengikat antara waralaba adalah rujukan yang mengikat antara pemberi waralaba dan penerima waralaba dalam periode kerjasama. Yang terakhir yaitu adalah perjanjian bond, merupakan bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian bond dan mengalihkan kepemilikan bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah setelah jangka waktu perjanjian berakhir. Jadi mungkin itu sedikit penjelasan materi yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena di sini juga keterbatasan dalam masalah literatur juga keterbatasan dalam masalah internet dalam pandemik ini sehingga menimbulkan kontroversi. Itulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap atau salah dengan apa yang sudah saya jelaskan. Harap dimaklumi karena saya atau kita semuanya sebagai manusia tempat salah dan dosa. Terima kasih untuk dosen saya yang telah
memberikan materi ini kepada mahasiswa untuk dipahami sendiri sehingga maksimal menurut saya jika materi ini dikerjakan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.